Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surul Sulki. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang the International Financial System, di mana membahas arsitektur sistem keuangan internasional yang menjadi semakin penting seiring dengan tingginya ketergantungan negara-negara lain pada ekonomi global. Fokus utamanya adalah mengerti mekanisme yang mengatur interaksi keuangan antar negara, termasuk bagaimana nilai tukar dikelola dan peran-peran lembaga internasional. Yang pertama ada intervensi valuta asing. Apa itu? Itu tindakan dari bank sentral membeli atau menjual mata uang untuk mempengaruhi nilai tukar. Dampaknya terhadap uang beredar, jika bank sentral menjual mata uang domestik, tingkat uang beredar akan meningkat atau naik. Kemudian jika bank sentral membeli mata uang domestik, tingkat uang beredar turun. Kemudian ada dua jenis intervensi. Intervensi yang pertama itu intervensi tidak disterilkan dengan mempengaruhi uang beredar dan suku bunga. Kemudian intervensi yang disterilkan yang tidak mempengaruhi uang beredar. Kemudian ada neraca pembayaran, yaitu sistem pencatatan untuk semua transaksi keuangan internasional dalam suatu negara. Komponen utamanya itu ada neraca berjalan yang mencatat ekspor dan impor barang atau jasa. Kemudian ada neraca modal, itu mencatat arus modal masuk dan keluar. Ada rumus untuk mencari perubahan cadangan devisa pemerintah, itu neraca berjalan ditambah dengan neraca modal. Kemudian ada rezim nilai tukar tetap dan mengambang. Nilai tukar tetap di mana nilai tukar mata uang dipasok ke mata uang angkor seperti US dollar. Kemudian bank sentral harus melakukan intervensi aktif untuk menjaga patokan tersebut. Kemudian ada nilai tukar mengambang. Nilai mata uang ditentukan oleh pasar, mengambang terkendali. Bank sentral sesekali melakukan intervensi. Kemudian ada rezim nilai tukar, sistem tetap dalam aksi. Dalam menstabilkan nilai tukar tetap, bank sentral menghadapi dua skenario utama, yaitu mata uang terlalu tinggi atau overvalued. Bank sentral membeli mata uangnya sendiri sehingga cadangan devisa berkurang. Sedangkan jika mata uang terlalu rendah atau undervalued, bank sentral jual mata uangnya sendiri sehingga cadangan devisa bisa bertambah. Konsekuensinya, jika devaluasi atau jika cadangan habis atau revaluasi. Kemudian ada contoh ekstrim, papan mata uang atau currency board dan dolarisasi. Papan mata uang yaitu adalah mata uang domestik di backup 100% oleh mata uang asing. Sebagai contohnya Hong Kong dan Argentina tahun 1991 sampai 2002. Sedangkan dolarisasi di mana suatu negara mengadopsi mata uang asing sebagai alat tukar resmi. Contohnya Panama dan Ekuador. Keuntungannya bisa mengontrol inflasi dan hindari serangan spekulatif. Sedangkan kerugiannya kehilangan kendali atas kebijakan moneter dan seigniorate. Kemudian ada krisis nilai tukar dan kontrol modal. Yang pertama, krisis nilai tukar terjadi ketika spekulan yakin sebuah negara tidak bisa mempertahankan patokan mata uangnya dan menyebabkan penjualan besar-besaran. Sebagai contoh, pound Inggris tahun 1992 dan Asia tahun 1997. Kontrol modal terbagi dua, itu kontrol arus keluar dan kontrol arus masuk. Kontrol arus keluar sering tidak efektif dan picu korupsi dan pelarian modal. Kontrol arus masuk bisa kurangi risiko krisis tapi halangi investasi produktif.
Kemudian ada peran IMF. Peran IMF adalah International Monetary Fund, berperan sebagai peminjam talangan internasional. Tantangan yang dihadapi IMF sendiri yaitu menciptakan moral hazard, di mana negara mengambil risiko lebih karena berharap diselamatkan. Sehingga solusi yang disarankan itu hanya memberi pinjaman ke negara dengan pengawasan perbankan yang baik, kemudian bertindak cepat dan tidak terlalu sering. Selanjutnya studi kasus di negara Cina. Negara Cina mematok yuan ke USD. Hasilnya yang didapatkan itu ekspor melaju, cadangan devisa Cina menumpuk lebih besar, melebihi 1 triliun dolar. Masalah yang dihadapi memegang banyak aset USD bernilai rendah, dan ancaman perang dagang dan resiko inflasi di masa depan. Secara keseluruhan, sistem keuangan internasional adalah suatu jaringan yang kompleks yang dicirikan oleh berbagai pilihan kebijakan. Poin-poin utamanya itu meliputi mekanisme intervensi bank sentral di pasar falas yang mempengaruhi nilai tukar dan uang beredar, pemilihan rezim nilai tukar tetap atau mengambang yang membawa konsekuensi berbeda terhadap ekonomi kebijakan moneter, pentingnya manajemen neraca pembayaran untuk memantau kesehatan eksternal suatu negara, dan dilema dalam penerapan kontrol modal yang memiliki sisi positif dan negatif, serta peran IMF yang vital namun kontroversial dalam menstabilkan krisis. Terima kasih, itu saja penjelasan dari materi The International Financial System. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.